Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pasar. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua, menyebutkan syarat terjadinya pasar. Yang ketiga, menjelaskan fungsi pasar. Dan yang keempat, menjelaskan jenis-jenis pasar. Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada dalam pikiran kamu adalah tempat kotor, becek, lengkap dengan penjual ikan dan berbagai kebutuhan pokok lain. Ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal-hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan materi kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi baik, yang berikut saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat terjadinya pasar. Yang pertama yaitu adanya penjual, di mana merupakan salah satu syarat terbentuknya pasar yang akan menjual barang dagang mereka. Yang kedua adanya pembeli, di mana mereka akan melakukan atau membeli barang yang dijual oleh si penjual. Yang ketiga, tersedia barang yang dijual belikan. Contohnya itu ketika kita membeli ikan di pasar, pastinya itu sudah tersedia dan terjual di pasar. Dan yang terakhir yaitu terjadinya kesepakatan di mana pembeli menawarkan barang dagangannya dan si pembeli menawarkan harga atas barang yang dijual. Juga. Yang pertama, fungsi distribusi. Pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produk kepada konsumen. Yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pasar. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu adalah menurut wujudnya itu pasar itu dapat dibagikan atas dua, yakni pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, untuk pasar konkret itu adalah pasar di mana penjual dan pembeli itu dia bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan itu ada. Contohnya itu seperti gambar di samping saya ini. Nah, di situ terdapat penjual dan barang yang dibutuhkan terdapat penjual dan pembeli, dan barang yang dibutuhkan oleh pembeli itu sudah disediakan oleh penjualnya. Jadi mereka berinteraksi secara langsung gitu. Yang kedua ini adalah pasar abstrak, di mana penjual dan pembeli itu dia tidak bertemu secara langsung dan transaksinya itu dilakukan melalui alat komunikasi. Contohnya itu waktu kita belanja online itu kan kita pembayarannya itu kan bisa melalui bank atau ATM begitu, sehingga penjual dan pembeli itu dia tidak berinteraksi secara langsung. Baik Pedro, apakah pasar abstrak ini penting atau tidak jika sudah ada pasar konkret? Baik, terima kasih Kades. Jadi pasar abstrak ini dia sangat penting ya, karena walaupun sudah ada pasar konkret yang penjual dan pembelinya itu dia bertemu secara langsung, pasar abstrak ini kan dia bisa memungkinkan penjual dan pembeli itu dia berkomunikasi jarak jauh begitu. Artinya kalau misalnya ya barangnya tersedia di kota A, sedangkan si pembelinya ada di kota B. Nah, dengan adanya pasar abstrak ini, si pembeli ini nanti dia bisa menggunakan alat komunikasi, dia
berkomunikasi dengan penjual yang ada di kota A, sehingga setelah dia membayar, si penjual itu dia bisa mengirimkan barangnya ke kota B. Nah, ini bisa mempersingkat atau memudahkan si pembeli itu dia mendapatkan barang yang dia inginkan. Misalnya seandainya kalau di pasar abstrak itu tidak tersedia, di pasar konkret itu tidak tersedia, nah dia bisa membelinya di pasar abstrak. Oke, jadi gitu. Baik, saya akan menjelaskan materinya itu yang tentang pasar menurut luas jaringan distribusi. Nah, pasar menurut jaringan distribusi itu yang pertama ada pasar setempat. Nah, pasar setempat itu adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya itu seperti pada gambar di atas, itu pasar klewer. Atau mungkin contoh yang lebih sederhananya itu adalah pasar Wesapa, yang dimana pasar Wesapa itu pasar yang bisa dikunjungi, yang dimana penjual dan pembeli itu bisa berinteraksi secara langsung dan bisa dijangkau oleh masyarakat di sekitarnya. Baik, yang keduanya itu ada pasar nasional. Nah, pasar nasional teman-teman itu adalah pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah satu negara. Contohnya itu seperti pasar cengkeh di Manado, pasar kakao di Makassar, dan pasar tembakau di Sumatera. Baik, Kades. Kalau di pasar nasional ini apakah barang-barang yang dijualnya ini hanya cengkeh, kakao, dan tembakau atau dan pasar dan sejenisnya begitu, atau ada barang lain begitu? Baik, Kakak Pedro, kalau di pasar tradisional itu tuh ada barang-barang lain yang dijual belikan. Nah, contohnya itu seperti baju, tas, handphone, sendal, dan sepatu. Begitu. Oke. Baik, yang berikut adalah pasar regional. Nah, teman-teman, pasar regional itu adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Contohnya itu adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Atau mungkin contoh yang lebih sederhana itu adalah kerjasama antar Indonesia dan Jepang, yang dimana Indonesia mengekspor gas alam dan Indonesia juga bisa mengimpor alat otomotif atau teknologi lainnya dari Jepang. Wah, berarti pasar regional ini sangat penting ya. Kita kan kalau Indonesia tidak punya atau tidak punya produk yang dibutuhkan, berarti dia bisa impor dari negara lain begitu. Misalnya kalau Kades ya, kalau kepengen makan ramen begitu kan bisa mengimpor dari Jepang gitu ya kan? Betul sekali. Baik teman-teman, yang berikut ada pasar internasional. Nah, pasar internasional itu adalah pasar yang menyediakan komoditas barang dagang untuk rakyat di seluruh dunia. Nah, contohnya itu teman, ada dua gambar. Yang pertama itu adalah gambar pasar Walt di Sydney dan pasar kopi di Santos, Brazil. Di mana kedua barang ini, mereka bisa mengirimkan ke berbagai negara di dunia yang membutuhkan barang tersebut.